Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Abdul Zikin dari kelas Hukum Ekonomi Syariah E NIM 102190128. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep teoritis tentang investasi dan dasar hukumnya. Langsung saja, yang pertama, pengertian investasi. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya, investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan. Harapan pada keuntungan di masa depan merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan suatu investasi yang dilakukan. Definisi investasi menurut PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau creation of wealth melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Investasi dapat juga dianggap sebagai pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Selanjutnya, macam-macam investasi. Macam-macam investasi yaitu ada dua, investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung atau direct investment. Investasi langsung adalah merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini, pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. Mengenai investasi langsung oleh pihak asing, Ismail Sunni menyebutkan sebagai berikut. Investasi asing dalam bentuk direct investment, khususnya mengenai pendirian atau pembentukan suatu perusahaan baru, agak berbeda halnya, karena proyek yang bersangkutan tidak hanya harus memenuhi syarat formal, tetapi pula syarat-syarat material. Dengan syarat formil dimaksudkan di sini bahwa harus dipenuhi ketentuan-ketentuan peraturan dari negara yang bersangkutan. Sedangkan syarat material itu adalah dalam arti bahwa proyek itu akan dapat memenuhi kegunaan ekonomi negara. John Kersey Hombing memberikan definisi investasi langsung direct investment sebagai berikut. Investasi yang dilaksanakan dengan kepemilikan proyek yang kelihatan wujudnya. Kajian mengenai risiko dan hasil yang diterima dari investasi tersebut dilakukan melalui studi kelayakan investasi yang menyangkut semua aspek keuangan, aspek ekonomi atau sosial, aspek penasaran, aspek teknis atau produksi, aspek hukum, serta aspek organisasi dan manajemen. Yang selanjutnya, investasi tidak langsung atau indirect investment. Menurut John Kersey Hombing, investasi tidak langsung atau indirect investment yakni investasi yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan ataupun yang diterbitkan oleh alter ego dari pemerintah. Kajian mengenai risiko dan hasil yang diterima dari investasi dimaksudkan dilakukan melalui analisis data atas data-data yang berkaitan dengan portofolio investasi yang diminati. Data-data tersebut didapatkan dari emiten maupun sumber-sumber lainnya. Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau jasa mata uang yang hendak mereka jual belikan. Kemudian, dasar hukum yang digunakan dalam investasi. Dasar hukum mengenai penanaman modal di Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tahun 1967
67 tentang penanaman modal asing yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perusahaan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan program pembangunan di bidang investasi tersebut pada tahun 2007, pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan undang-undang di bidang penanaman modal, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu modal LN nomor 67 tahun 2007, TLN nomor 4724 yang di dalamnya dapat mungkin mengakomodasi kebijakan investasi tersebut di atas sehingga mampu menjadi payung hukum bagi peningkatan investasi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.